kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Pertama, kalau kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, Rapim TNI Polri, bahwa beliau katakan bahwa kalau memang Undang-Undang ITE itu dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan seterusnya, ya bisa dilakukan revisi. Ya itu suatu hal yang normatif. Tetapi kalau kemudian dikatakan bahwa terhadap pasal-pasal karet yang ada di undang-undang itu, dan undang-undang itu dianggap sebagai hulunya masalah dari semua itu. Nah, di situ yang saya mencoba untuk menyampaikan juga hal-hal yang bagi kita, di saat kita memasuki era digitalisasi, memang satu-satunya perangkat undang-undang yang lahir yang sudah sangat terlambat kita adakan itu ya Undang-Undang ITE itu. Nah, kepada Undang-Undang ITE itulah kita semua bangsa Indonesia itu menaruh harapan untuk mengatur, menata bagaimana kita berinteraksi sosial di dunia medsos loh. Ya, di dunia online, di dunia virtual, di dunia digital. Akan berbeda kalau Anda melakukan hal-hal yang katakanlah akan berpotensi melanggar norma, melanggar hukum dan seterusnya di dunia offline, di dunia nyata. Beda, ini ITE ini mengatur di dunia transaksi, di dunia elektronik yang kita kenal dengan di dunia virtual atau digital. Ya, memang semula dia lebih kepada kepentingan transaksi elektronik, perbankan dan seterusnya. Tapi juga karena itu penggabungan dari dua rumusan RUU, maka di undang-undang itu dituangkan semua bagaimana rambu-rambu lah ketentuan kita untuk bisa membatasi hal-hal yang tidak boleh dan mana yang dipersilahkan dan seterusnya. Nah, jadi kalau dilihat ditarik kepada katakanlah hal-hal yang menjadi imbas ya saat ini, saya kira ya saya kurang sependapat kalau yang dijadikan pihak gitu loh yang bersalah itu adanya di hulu, adanya di undang-undang itu, adanya pasal karet. Ya, tidak benar karena sejatinya sejak awal kita tidak pernah mempersiapkan undang-undang itu menjerat untuk mengebiri hak-hak asasi orang untuk berpendapat, untuk mengkritik, untuk apapun. Yang kita atur adalah Anda boleh, tetapi ini begini. Ya tentu tidak boleh dong Anda pasal 27 ayat 2 ayat 3, pasal 28 apalagi. Tidak boleh dong Anda menghina. Tidak boleh dong Anda memfitnah. Tidak boleh dong Anda mencemarkan nama baik. Nah, ketika itu dengan sengaja dan dengan delik aduan, ya perkara itu prosesnya berjalan di proses hukum. Nah, kita tidak menutup mata bahwa ada kemudian pihak yang dikategorikan sebagai korban daripada penerapan pasal-pasal itu oleh para penegak hukum, ya, oknum penegak hukum, yang kemudian itu berdampak kepada orang kelompok yang kemudian terpidana dan seterusnya. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar, ratusan juta kita terlindungi dari bagaimana karut-marutnya freedom of speech-nya gaya Amerika yang mau dikloning ke Indonesia itu.
Jadi ini yang kita batasi, itu juga sangat terlambat 2008 itu. Harusnya di saat jelang era digital kita sudah seperti negara-negara seluruh dunia mempersiapkan perangkat hukumnya. Tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHP. Karena KUHP dan KUHP juga zaman dulu lahir dari zaman Belanda sampai sekarang. Tidak pernah memprediksi akan ada dunia maya, dunia virtual itu. Berbeda kejahatan yang dilakukan yang sejenis dilakukan di dunia nyata dengan di dunia virtual. Karena di dunia virtual itu kita bisa tidak bisa terhapuskan, dan jejaknya juga digitalnya sangat sulit dan banyak lah kompleksitasnya lah. Nah itulah yang kemudian kenapa ganjaran kepada yang melakukan kesalahan di dunia maya itu memang ganjarannya 2-3 kali lipat. Tapi kemudian kita mengambil moderat tanpa alasan yang jelas. 2008 lahirlah nilai hukuman senilai 6 tahun yang di dunia di luar negeri itu rata-rata 12 tahun. Ya, pencemaran, fitnah dan sebagai hate speech dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga mengantisipasi adanya potensi perpecahan persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Maka di pasal 28 ayat 2 itu sangat tegas itu. Yang menyangkut SARA itu bukan delik aduan. Itu delik umum, delik formal yang langsung bisa oleh penegak hukum, langsung bisa diproses hukum. Nah, tapi tidak ada kemudian itu diartikan sebagai pasal karet. Ini bukan pasal subversi, bukan diarahkan untuk kepentingan untuk pertarungan politik. Nah, oleh karenanya saya ingin juga kita lebih fair gitu ya, lebih jujur. Kalau dikategorikan sebagai korban, memang terbukti dia memang adalah korban adalah penggunaan pasal yang salah, menerapkan kepada orang yang tidak salah, kemudian akhirnya terpidana, di pengadilan juga dihukum, itulah kategori mereka yang disebut korban. Oleh karena saya bertanya kepada pemerintah, Mbok, tenang dulu, yang mana yang disebut pasal karet? Ini udah 13 tahun. Justru kita bersyukur ada undang-undang minimum ini. Kita sejak tahun 2008 nggak melahirkan produk-produk yang linear, yang dengan kepentingan kita mengatur di dunia digital. Cuman itu toh, bahwa ada ekses-ekses itu bukan si undang-undangnya, bukan pasalnya yang karet, bukan undang-undang yang salah. Tapi coba diteliti, di mana? Coba case by case, coba dibuat tabulasinya, coba diinventarisasi. Mana yang kategori korban atau dikorbankan? Mana yang korban yang jangan korban, tapi sebenarnya dia menimbulkan korban. Nah, itu yang saya kira ya kita harus prudent ya, bahwa Presiden ingin merevisi itu hak pemerintah. DPR juga punya hak inisiatif, DPD juga boleh. Tapi mbok kita juga harus juga lebih selektif gitu ya. Jangan kemudian menstigmakan bahwa itu pasal karet, bahwa itu seolah-olah masalahnya di hulu. Loh, emang kami yang membuat undang-undang itu kami tutup mata sama hati nurani kita? Enggak juga lah. Ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan.